المهتدين وسبحانه من رب العظيم ملك السماوات والأرض بغير قرين ومجري السحاب والرياح بغير معين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Jamaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada detik ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan jiwa yang penuh penghargaan dan dengan semangat yang puncak dalam dada kita hanya untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menyaksikan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini merasakan kebahagiaan yang tiada tara karena Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk melaksanakan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi bagian dari jutaan umat Islam yang ingin menjadikan momen yang jarang terjadi ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita berharap semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang disebut dalam surat Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan bumi dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jamaah salat khusyuk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gerhana matahari adalah ayat kauniyah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap ayat yang Allah turunkan, baik itu Al-Qur'an, ayat-ayat Qur'aniyah yang berupa untaian kata yang kita baca dalam Al-Qur'an maupun ayat kauniyah yang kita saksikan dalam keindahan alam, Allah menginginkan kita untuk mentadabburinya dan mengambil ibrah serta pelajaran. Maka apakah kiranya ibrah dari peristiwa gerhana matahari ini? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana matahari ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Allah ingin menunjukkan keagungannya, Allah ingin menunjukkan kebesarannya yang tidak terbatas. Bayangkan matahari, bulan, bumi dan benda-benda langit yang berjumlah miliaran, semuanya ada dalam genggamannya. Semua ada dalam keteraturan yang Dia ciptakan. Bayangkan jika salah satu di antara benda-benda langit itu tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti aturan sendiri, maka akan terjadi benturan yang sangat dasar, maka hancurlah jagat raya ini. Ini mengandung makna kita dalam kehidupan manusia ini tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hancurlah kehidupan manusia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma qadarallahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah yang Maha tinggi dan dari apa yang mereka persekutukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dengan peristiwa gerhana matahari ini kita semakin menyadari betapa banyak manusia yang sombong dan ingkar
juga betapa kecil dan hinanya mereka jika benda-benda langit yang besarnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semuanya tunduk dan bersujud kepada Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Lalu mengapakah manusia yang diciptakan dari setetes muhtah begitu angkuh dan jumawa sehingga melalaikan sholat dan ibadah-ibadah lainnya dengan tanpa rasa berdosa? Bukankah ibadah adalah wujud penghambaan manusia kepada Tuhan yang tidak pernah putus mengaruniakan kenikmatan kepadanya? Adapun hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana matahari ini, Allah ingin melihat manakah hamba yang taat dengan mengikuti sunnah Rasul, dan manakah hamba yang hanya mencari kesenangan dan kepuasan hatinya. Jika pada hari ini kita merasakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti kita adalah pengikut Nabi yang sebenarnya. Namun jika dalam peristiwa ini kita hanya sibuk menjadi sudut paling ideal untuk bisa melihat gerhana matahari, berarti kita hanya ingin mencari kepuasan. Dan ketahuilah bahwa di antara syarat utama untuk bisa masuk surga adalah taat dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu, "Ya Rasulullah, wa man yaba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Siapakah wahai Rasulullah orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang yang taat kepadaku akan masuk surga, dan sedangkan orang yang tidak taat kepadaku berarti ia enggan masuk surga. Maka hendaknya kita selalu bertanya kepada diri kita dalam setiap kejadian yang peristiwa, apakah kiranya sunnah yang Rasulullah ajarkan dalam kondisi tersebut? Apakah sikap dan perilaku yang kita ambil sudah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW? Dan adakah kiranya kita akan dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW di akhir nanti dan berjalan di dalam rombongan untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Ataukah kita berada di rombongan orang-orang yang ingkar dan dijauhkan dari Rasulullah SAW? Dengan ibadah salat gerhana yang kita lakukan ini, kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Faman ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti yang mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah salat khusuf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adapun pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana matahari ini adalah menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan merasakan salat gerhana ini, insya Allah pada hari ini kita semakin cinta kepada Allah, cinta yang dilandasi rasa kekaguman dan kekuasaan yang tak terbatas atas keteraturan alam yang Dia ciptakan tanpa cacat dan celah. Cinta yang dilandasi ketakutan kepada Zat yang Maha Agung, yang mampu menimpakan bencana kepada siapa saja yang ingkar dalam sekejap mata. Cinta yang dilandasi keinginan untuk menjadi hamba yang selalu dilihat berada bersama orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, yang menjadikan setiap detik kehidupannya sebagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap lembar kehidupan yang kita lalui dan dalam setiap peristiwa besar yang kita kagumi. Karena itu kita telah mengikrarkan kepada sepenuh keyakinan bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Alangkah indahnya perasaan cinta kepada Zat yang Maha mencintai atau Al-Wadud ini.
cinta kepada Allah dalam seagung-agungnya cinta, dan orang yang belum merasakan mencintai Allah dengan sebenarnya, maka berarti ia belum merasakan manisnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal maut wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdafa fin nar." Tiga hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang mukmin, maka ia telah merasakan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada segala yang keduanya ini. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membenci untuk kembali ke kafiran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Adapun hikmah yang terakhir yang keempat adalah untuk menguji manusia. Apakah di antara mereka masih ada orang yang menimbun sisa-sisa kejahiliahan dalam hatinya, sehingga mempercayai hal-hal yang mistis dan mengaitkan dengan gerhana matahari. Jauh-jauh Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwa gerhana matahari ini tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang hamba. Maka tidak sepantasnya sebuah peristiwa yang Allah jadikan sebagai bukti keagungannya ini justru dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan mistik yang tidak jelas dasar logika dan penalarannya. Dahulu beberapa orang sahabat pernah melakukan kesalahan tersebut ketika putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim meninggal di usia 18 bulan dan berbarengan dengan peristiwa gerhana matahari. Sebagian kaum muslimin menyangka bahwa gerhana matahari terjadi karena meninggalnya putra Nabi tersebut. Rasulullah SAW segera berkhutbah dan menjelaskan bahwa kepercayaan itu tidak benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani al-mauti ahadin wa la li hayati, fa idza ra'aitum fasallu wad'u Allah." Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, maka sholatlah dan berdoa. Dalam sebagian masyarakat kita juga pasti terdapat berbagai kepercayaan dan mistis yang dihubung-hubungkan dengan gerhana matahari. Maka marilah kita kikis habis semua kepercayaan tahayul dan khurafat ini yang tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Mari kita bebaskan pikiran kaum muslimin dari peradaban jahiliyah. Sudah bukan zamannya lagi kita percaya kepada hal-hal mistis yang merusak pikiran dan melemahkan keimanan kita. Maka sumber kekuatan kita adalah Allah, dan hanya Allah yang mampu menguatkan kita. Ayat taguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kekuatan dari manusia? Sesungguhnya semua kekuatan hanyalah punyaan Allah semesta. Jamaah sholat khusyuk yang dirahmati Allah SWT, dan yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini adalah menjadikannya sebagai momentum untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah SWT. Kita adalah makhluk yang selalu berbuat salah dan berbuat dosa. Sudah tentu begitu banyak dosa-dosa kita. Seandainya kita berbau busuk, pastilah tidak ada satupun orang yang akan mendekati kita. Begitu ungkapan salah seorang ulama salaf. Maka solusi dari dosa yang kita lakukan adalah melakukan taubat dan memintakan ampun. Rasulullah telah menegaskan bahwa momentum gerhana matahari adalah saat yang tepat untuk berdoa kepada Allah SWT. Maka yang menyuruh kita untuk berbanyak zikir, dan Rasulullah SAW pun menyatakan bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditujukannya bukannya karena kematian dan kelahiran seorang, akan tetapi Allah menjadikan demikian itu untuk menakuti hamba-hambanya. Jika kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berpikir, berdoa dan memohon ampun kepada Allah SWT. Dengan kemari Bapak Ibu, kita akhiri rangkaian dari salat khusyuk ini. Kita berdoa kepada Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.